Apa kabar? Wah, baru aja kita merayakan Natal ya. Lose yakin pasti ada sukacita di hati adik-adik. Lose juga bersuka cita loh. Loh, kok ada yang bertanya, Lose, kenapa bersuka? Natal kali ini kan stay at home, gak bisa kemana-mana. Loh adik-adik, walaupun kita stay at home, bukan alasan untuk tidak bersuka cita ya. Kalian ingat gak, apa sih arti Natal sesungguhnya? Benar adik-adik, saat Natal Tuhan Yesus lahir bagi manusia. Ia memberikan harapan baru, ia memberikan damai karena mau menyelamatkan kita semua yang berdosa, ya kan? Jadi nggak ada alasan loh untuk tidak bersuka cita walaupun stay at home, ya. Wah, adik-adik, coba nih lihat siapa yang datang. Wah, Lause Hana. Halo Lause. Halo Lause. Apa kabar Lause? Baik. Natal ya. Selamat Natal juga. Wah, adik-adik, Lause Hana ini sangat bersemangat loh. Kira-kira apa ya yang membuat Lause Hana berseri-seri? Boleh sharing nggak Lause? Oh, boleh dong. Hari ini kita masih mau mendengar kisah. Tetap firman Tuhan yang mengenai kisah Natal adik-adik. Wah, adik-adik, kita masih mau mendengarkan kisah Natal ya. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan dengan semangat, kita nyanyi glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah selamanya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Nah adik-adik, Lause senang adik-adik menyanyi dengan penuh semangat. Ada sukacita di hati. Setiap hari, walaupun tidak Natal, Lause harap ada sukacita hati di hati adik-adik ya. Kita mau bawa hati kita yang ceria karena Tuhan suka pujian yang dibawa dari hati kita. Mari kita nyanyi sama-sama, hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu menebus. Hai gunung, gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus.
Benar adik-adik, Tuhan Yesus adalah Raja yang benar dan mulia. Anugerahnya adalah besar bagi kita umat pilihannya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu pujian yang berkisah mengenai orang Majus dari timur, yang nanti ceritanya akan dibawakan oleh Hana. Nah ya adik-adik, kita mau nyanyi dengan hati yang serius untuk menyanyikan lagu Majus dari Timur. Adik-adik sekarang siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau berkonsentrasi, kita mau fokus mendengarkan cerita mengenai orang Majus yang akan dibawakan oleh Hana. Pasti seru adik-adik. Oke, nah sebentar lagi Hana akan masuk dalam doa, akan pimpin dalam doa. Adik-adik siapkan sikap doa yang terbaik ya. Waktu akan saya serahkan pada Hana. Oke adik-adik, sudah siap di rumah? Kita persiapkan diri, kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik dengan sikap duduk yang baik, persiapkan Alkitabnya ya adik-adik di depan. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita persiapkan diri kita, hati kita ya. Mari kita lipat tangan, kita mau berdoa ya. Tutup mata, saya yang pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh pada hari ini melakukan ibadah. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan yang boleh pakai kami, tuntun kami, sehingga dari awal sampai akhir kami boleh mendengar firman Tuhan dengan jelas. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Oke adik-adik, sekarang sudah siap mendengar firman Tuhan ya? Sudah disiapkan ya? Kita sudah berdoa, Alkitab sudah disiapkan ya di depan. Oke, buka Alkitabnya dari Matius 2, ayat yang pertama sampai yang ke-12, yang berjudul Orang Majus dari Timur. Yuk sama-sama kita mau dengar firman Tuhan melalui animasi berikut ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati."
Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Oke adik-adik, setelah kita sudah mendengar firman Tuhan melalui animasi, sekarang apa yang bisa adik-adik simpulkan dari animasi itu? Dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, kita boleh rindu adik-adik ya, mencari Tuhan Yesus. Seperti orang Majus itu, dia datang jauh-jauh dari timur untuk mencari Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua adik-adik, kita boleh percaya dan taat sehingga kita mau menyembah Tuhan ya, menghormati, mentaati, tunduk dan juga memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari apa adik-adik? Dimana sama seperti orang Majus adik-adik ya, dia mencari Tuhan Yesus, tidak menyerah dari timur loh adik-adik, jauh sekali itu ya. Kemudian dia berhasil menemukan bintang Tuhan Yesus dan mengikuti hingga akhirnya menemukan Tuhan Yesus. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh lupa untuk mencari Tuhan Yesus adik-adik ya. Dalam kehidupan kita tidak boleh lupa untuk berdoa ya. Apapun yang kita punya masalah ataupun apapun kita bisa doa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adik-adik kita boleh pelajari adalah taat dan percaya. Di mana orang Majus setelah menemukan Tuhan Yesus, mereka bagaimana adik-adik? Mereka menuruti apa perintah Tuhan tidak? Yaitu pergi dari tidak menemui Raja Herodes. Bagaimana? Mereka tidak menemui Raja Herodes kan adik-adik? Berarti orang Majus taat kepada Tuhan. Begitu juga kita adik-adik, dalam perilaku kita sehari-hari, kita harus ingat seperti firman Tuhan. Sekarang kondisi kita di rumah. Kalau mama minta bantu, Dek bantu mama yuk. Nah adik-adik harus mau loh ya, bantu papa yuk. Gitu. Meskipun kita di rumah, sekolah juga di rumah, tetapi kita tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi ingat, jangan lupa untuk selalu seturut firman Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa kita harus tadi kesimpulannya 2. Yang pertama, kita boleh rindu akan mencari selalu Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi tak boleh lupa ya adik-adik untuk berdoa saat teduh. Apapun yang kita ingin katakan, kita bisa katakan lewat doa dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita boleh taat dan percaya dalam segala tindakan kita. Kita selalu memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Juga bisa melalui pelayanan-pelayanan kita ya adik-adik di gereja. Nah, untuk adik-adik yang belum percaya, adik-adik bisa membuka hati ya, kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kemudian ada hari ini ayat hafalan diambil dari Matius 2 ayat 2b. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Oke adik-adik bisa hafal ya. Ucapkan sekali lagi, Matius 2 ayat 2b. Kami telah melihat bintangnya di timur dan datang untuk menyembah Dia. Oke adik-adik, saya ajak adik-adik untuk hari ini kita beraktivitas, kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus sebagai komitmen kita. Kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh rindu untuk mencari Tuhan Yesus ya, taat dan percaya. Yuk kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus sama-sama. Mari kita menyanyikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layaklah sesuai dengan rencanamu. Kita mau pujikan sekali lagi adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Lalu saya kembalikan kepada Lause Maya. Nah, adik-adik, cerita yang menarik dari Lause Hana ya. Benar adik-adik, selain adik-adik harus rajin belajar untuk pintar, adik-adik tidak boleh melupakan untuk taat Tuhan Yesus. Adik-adik harus memiliki kerinduan hati untuk membaca firman Tuhan juga ya. Nah adik-adik, saat ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nah adik-adik bisa titipkan nanti di mama dan papa untuk membantu mentransferkan online ke rekening Gereja Trinitas. Adik-adik, sebagai lagu persembahan kita akan nyanyikan Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhan yang layak untuk dipuji, hanya Yesuslah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji.
Adik-adik, kita saat ini mau berdoa untuk doa persembahan. Sikap doa yang terbaik, lipat tangan, tutup mata, hati fokus pada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semua berkat kesehatan dan berkat kasih sayang dari Papa dan Mama. Terimalah persembahan kami ini yang kami berikan dengan penuh sukacita. Kiranya damai Natal menyertai keluarga kami dan sukacita penyertaan-Mu selalu ada di hati kami. Terima kasih Yesus, segala doa, harapan, dan kemuliaan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, sebelum ibadah online sekolah minggu ini kita tutup, ada doa berkat dari Pendeta Ruslan. Kita saat ini mau nyanyikan Bapa Terima Kasih. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah mendengar cerita tentang Natal. Orang Majus datang menyembah Tuhan Yesus. Orang Majus orang yang pintar, anak-anak. Anak-anak sekalian juga belajar menjadi orang yang pintar. Tetapi lebih penting dari itu anak-anak, mereka beriman kepada Tuhan Yesus. Datang menyembah Tuhan Yesus. Anak-anak sekalian, kalian juga percaya pada Tuhan Yesus, ya. Datang untuk taat menyembah Tuhan Yesus. Nah, kiranya anak-anak boleh sungguh-sungguh mengikut menaati Tuhan Yesus. Sekarang Pak Ruslan akan menyampaikan berkat bagi anak-anak sekalian, semua dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, dan bimbingan dari Allah Roh Kudus memimpin anak-anak untuk percaya dan taat kepada Tuhan Yesus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Adik-adik, ibadah online Sekolah Minggu Trinitas akan berakhir. Ada beberapa pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, ayo kita berjumpa lagi untuk ibadah online minggu depan di waktu yang sama dan di jam yang sama ya adik-adik. Lantas, untuk adik-adik yang ingin melayani paduan suara Trinitas, bisa menghubungi Kak Alita dan Lose Mary. Latihannya kalau nggak salah hari Sabtu ya Lose ya? Iya, tapi mungkin sekarang melalui online loh. Oh, melalui online. Oke. Lebih baik adik-adik menghubungi Kak Alita atau Lose Mary ya, untuk yang terpanggil untuk melayani di paduan suara sekolah minggu. Nah, adik-adik sebagai lagu pujian penutup, kita akan menyanyikan Joy to the World.